Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Denapti Sari Lubis, NPM 23511010. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Keputusan Investasi. Sebelum kita membahas ke dalam materinya, sebelumnya kita akan membahas tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian dan jenis keputusan investasi modal. Yang kedua, menghitung periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Yang ketiga, menggunakan analisis NPM dan IRR untuk menilai proyek. Dan selanjutnya menjelaskan pentingnya pasca audit dan perbandingan NPF versus IRR. Dan selanjutnya mengubah arus kas kotor menjadi setelah pajak. Dan terakhir adalah menganalisis investasi dalam lingkungan manufaktur modern. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas pengertian dan jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal melibatkan pemilihan aset jangka panjang. Terdapat dua jenis proyek, yaitu proyek independen, yang artinya hasil proyek tidak mempengaruhi proyek lain. Yang kedua, proyek saling eksklusif, yang artinya memilih satu berarti menolak yang lain. Dan selanjutnya kita masuk model non-diskonto. Periode pengembalian payback period, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Yang pertama berguna untuk mengukur resiko dan likuiditas, yang kedua tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Dan sedangkan model diskonto ada dua, yaitu NPF atau Net Present Value, nilai sekarang dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Proyek diterima jika NPM-nya 0. Dan yang kedua Internal Rate of Return atau IRR, tingkat pengembalian yang menyamakan NPF menjadi 0. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas pasca audit proyek modal, yaitu evaluasi hasil aktual proyek dibandingkan dengan estimasi awal, penting untuk perbaikan proses pengembalian keputusan di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan NPF versus IRR. NPF lebih realistis karena mengasumsikan reifetansi pada required rate of return. Yang kedua, NPF menunjukkan nilai absolut, IRR nilai relatif. Yang ketiga, untuk proyek saling eksklusif, NPM lebih disarankan karena memberikan keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan arus kas. Perhitungan arus kas itu ada dua langkah. Yang pertama, peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran. Yang kedua, penyesuaian terhadap inflasi dan pajak. Selanjutnya kita akan membahas investasi di lingkungan manufaktur canggih. Di sini ada 4. Yang pertama, umumnya terkait dengan otomatisasi pabrik. Yang kedua, dibutuhkan estimasi arus kas operasional yang lebih kompleks. Yang ketiga, nilai sisa atau residual value sering diabaikan padahal penting untuk diperhitungkan. Yang terakhir, gunakan analisis sensitivitas untuk menilai dampak ketidakpastian. Dan selanjutnya kita akan membahas pengukuran kinerja investasi. Pengukuran kinerja investasi itu ada dua macam, yaitu Return of Investment atau ROI, laba dibandingkan dengan total investasi. Yang kedua Economic Value Added atau EVA, laba dikurangi biaya modal. EVA positif berarti proyek menambah kekayaan di perusahaan. Kesimpulan dari materi ini adalah keputusan investasi modal membutuhkan pemahaman mendalam atas metode evaluasi proyek seperti NPF dan IRR. Evaluasi proyek harus mempertimbangkan nilai waktu, uang, risiko, dan kontribusi terhadap kekayaan perusahaan secara menyeluruh. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.